Alright, nah ini chapter terakhir. Ini adalah level terakhir, level 3. Saya sebutnya level intimacy. Intimacy artinya dia, lagi-lagi, ini adalah hal yang dia lakukan. Bukan kitanya yang ngelakuin sama dia, tapi dianya sudah mulai intimate sama kita. Bukan bilang sudah mulai, sudah intimate sama kita. Kita recap dari awal dulu tadi dikit ya. Paling bawah dia ngapain? Responsif. Kemudian dia mulai tawa dan itu berulang ya kan. Terus dia mulai nyariin. Terus melakukan sesuatu untuk kita. lalu Dating. Oke ya. Jadi itu 2 level pertama, namanya adalah yang paling pertama interest, yang kedua initiative. Yang ketiga intimacy. Intimacy terbagi juga atas 3 anak tangga. Yang paling bawah tuh singkatan dari romantic atau romance. Ya. Terus yang di atasnya adalah tease, TAC, menggoda. Ya, gitu loh. Yang paling atas rea ya, itu artinya ready. Ready buat apa? Nanti kita bahas. Ya, ready buat apa? Nanti. Kita mulai yang paling bawah dulu, romantic. Romantic itu artinya dia mulai berani mengungkapkan perasaan. Ya, misalnya kayak, gue seneng deh ngobrol sama lu. Ingat gak tadi waktu kita ngobrol ini? Waktu kemarin kita makan di tempat kafe itu, kamu tuh ngeliatin aku, bikin aku ngerasa kayaknya deg-degan deh. Ya. Atau, kalau ngomong sama lu, kayaknya waktu cepet berlalu ya. Itu kan ngungkapin perasaan kan, kayak. Terus, kayaknya kalau ngomong sama lo itu kayak ngomong sama orang yang udah kenal lama, langsung nyambung, enak banget. Pokoknya apapun yang sifatnya perasaan, tapi perasaannya bukan perasaan yang sekedar apa istilahnya ya. Bukan sekedar kayak enak deh ngobrol sama lo. Kalau cuma kayak gitu doang enggak, tapi kayak nyambung sama kemarin kan kita gini. Terus tuh kayaknya enak banget gitu. Atau gue entah kenapa kalau ngelihat muka lo kayaknya nyaman aja. Ya. Jadi dia mulai ngucapin hal-hal yang sifatnya chemistry. Dia mulai berani ngomongin. Gitu. Ya. Nah, itu dia sudah ada di level romance ini. Apalagi yang dia ciri-ciri dia sudah ada di romance ini. Dia mulai ngebuka dirinya, tapi yang dalam, yang sifatnya kegagalan, ketakutan, hal-hal yang sifatnya memalukan mungkin nggak selalu memalukan ya, tapi istilahnya kayak nggak sembarangan kita kasih tahu sama orang lah, gitu. Misalnya kalau ngasih tahu kayak aku orangnya agak minder sebenarnya sama tampilannya aku, soalnya aku kerasa aku kurang kurus, aku terlalu gemuk, misalnya gitu. Ya, itu tuh kalau dia berani mengungkapkan tentang yang pertama kan mengungkapkan tentang perasaan hubungan ini. Enak deh sama kamu ngobrol, chatting sama kamu tuh asik banget. Yang kedua ini adalah ngungkapin tentang dirinya. Aku sebenarnya tuh waktu pertama kali deket ngobrol sama lu tuh kayaknya minder soalnya kayaknya kan kamu lulusan luar negeri. Terus kamu juga kayaknya tahu banyak. Tapi aku kayaknya nggak seberapa kayak gitu. Jadi lumayan minder sih ngomong sama kamu. Nah, itu kan ngomongin diri sendiri. Atau bisa juga ngomongin excitement. Contohnya kayak, oh itu kemarin asik banget ya waktu kemarin kita makan itu atau ikut lomba itu atau kemarin kita datang ke pameran itu tuh seru banget ya. Itu perasaan juga gak? Perasaan. Ya, jadi mulai berani ngungkapin tentang perasaan-perasaan. Atau bisa juga dia mulai berani ngomongin soal, besok kita kesini yuk. Kencan ke berikutnya, mungkin nggak pakai kata kencan ya. Next time kita jalan ke sini yuk. Gitu. Nah, ketika dia melakukan hal-hal itu, ada di romance. Dia sudah mulai ngerasa ada hubungan yang spesial. Karena kalau kita berani ngungkapin sesuatu dalam diri kita, berarti kita percaya sama seseorang. Tuh orang yang kita ajak ngomong memiliki porsi khusus di dalam hati kita. Entah kita percaya sama dia, kita yakin, kita nyaman sama dia. Nah, jadi kalau dia sampai bisa gitu ke kamu, berarti dia udah setinggi ini. Ini berlaku buat laki-laki dan perempuan. Sama, coba yang sekarang cowok-cowok nih. Kayak, ada gak cewek-cewek yang lu suka, yang lu pengenin, lu deketin, and then dia sudah sampai berani untuk mengucapkan kayak gini. Nah, ini lumayan tinggi nih. Ini lumayan tinggi. Adakah kejadian-kejadian dia berani ngungkapin perasaan? Bukan berarti aku suka kamu ya. Bukan kayak aku mau sama kamu. Enggak gitu. Perasaannya cuma kayak enak deh jalan-jalan sama kamu. Soalnya kamu itu lucu. Kayak gitu-gitu. Adakah? Ada sih waktu itu kayak dia cerita
gue agak bete sama papa gue gitu, karena dia terlalu ngekang gue, terlalu ngatur segala sesuatu. Ya walaupun kayaknya bagi dia itu, dia nyadarin ya ada blessing in disguise juga, jadi dia lebih teratur lah hidupnya atau apa, walaupun kayaknya kesel awalnya dia pernah ngomong kayak gitu, dan pernah sampai stres, dia bilang juga pernah mau sampai tanda kutip mau bunuh diri kayak gitu. Nah, Nah itu itu masuk. Tapi itu jangan sembarangan ya. Kalau itu dilakuin di depan sini, itu dukun curhat. Hati-hati. Dia lagi berusaha cari konselor gratisan. Tapi kalau ada di sini, berarti udah ada ngedate. Ingat tuh. Jadi kalau di Hitman System kan sering dibilang jangan jadi dukun curhat. Emang nggak boleh. Tapi kalau udah ngedate, orang kalau lagi cerita kayak gitu, bukannya dilarang, bukannya dibantah. Uts! Nggak, cuma kayak didengerin aja nggak apa-apa. Jangan kasih nasihat juga. Dukun curhat kan ciri khasnya kan gitu kan. Setelah dicerita kita kasih masukan, kata-kata bijak, dan apa segala macam. Nggak ada gitu. Dia cerita gitu, oh iya, capek ya, nggak enak ya. Thank you ya udah sharing ya. Kita gitu. Sama, yang cowok-cowok juga gitu. Yang cewek-cewek juga gitu. Kalau lagi deketin cowok yang kamu suka gitu kan ya. Pas setelah ngedate nih, bisa dilakukan di date yang berikutnya, atau pada saat lagi chatting, atau lagi pertemuan di kantor besoknya gitu kan. Kamu bisa nanya kayak, lagi santai nih, posisinya harus lagi santai sih. Nanya aja tentang dia. Kamu pancing dia untuk cerita tentang dirinya. Kayak, tahun ini kamu ada kegagalan besar yang kayak mau sesalin nggak sih? Boleh itu. Boleh. Bukannya boleh, harus. Kalau udah sampai sini, harus dibawa ke sana. Itu kayak ngejatuhin ego cowok nggak? Kalau sudah di sini, makanya itu juga untuk ngecek. Kalau dia suka dan mau dan pengen, dia nggak pusing. Pernah nggak kalian pacaran sama cowok yang nggak pernah mau terbuka tentang kelemahannya, ketakutannya? Dia nggak mau terbuka, dia nggak mau kelihatan lemah. Tunggu, pernah pacaran dulu nggak itu dulu deh? Pernah kan? Pernah pacaran sama cowok yang nggak bisa ngomong apa perasaannya nggak? Dingin. Mantan? Ada. Enak nggak pacaran sama yang kayak gitu? Nggak enak biasanya. Enggak. Aku terus yang ekspresiin perasaannya. Pengennya dia yang bongkar sendiri kan? Maksudnya kalau dia lagi sedih, dia yang cerita lah, nggak perlu ditanya-tanya gitu kan? Nah ini ujiannya nih, gitu loh. Kalau dia nggak naturally langsung buka kayak gitu, ya udah kita yang pancing. Bisa dengan nanya langsung, kamu tahun ini lagi ada kejadian apa sih yang kamu seselin banget? Boleh nanya langsung, atau dibalik, kita duluan. Ingat prinsipnya kan, menawarkan duluan. Tahun ini gue ada kejadian nggak enak deh. Gue kayak nyesel banget ngelakuin keputusan kemarin itu. Harusnya gue nggak beli itu. Tapi karena gue kebawa sama suasana, akhirnya jadi gitu. Terus kalau kamu pernah nggak ngalamin kayak gitu? Gitu, diputer ke dia. Lihat, dia mau buka nggak? Kalau nggak mau buka, apa itu jadi turn off gitu? Catatan dulu aja, catatan. Oh, berarti dia nggak mau buka nih. Cek dulu yang lain. Dia masih mau kencan lagi kah yang berikutnya? Atau dia ngajak kencan yang lagi kah yang lainnya? Jadi jangan cuma gara-gara satu dicoret semuanya gitu. Nah, maksud saya, kalau dia belum mau terbuka, cek dulu. Mungkin belum siap. Ya udah, cek. Dia mau ngomongin perasaan yang lain nggak? Misalnya, cowok kan pasti kalau abis ngajak ngedate, yang biasanya bilang it was a nice date gitu kan biasanya cewek tuh. Harus cowok juga ngomong. Jadi kalau cowok sampai mau ngomong duluan, gitu lah. Tapi kalau dia nggak ngomong, ya pancing aja. Gimana? Enak nggak tadi jalannya? Tanya aja langsung. Kalau dibilang, ya well okay, gitu. Ya at least dijawab. Tapi kalau dibilang, it was fun, I like it, gitu loh. I want more. Oke, berarti itu kayak strong yes di sini. Strong yes. Ya kan? Nah ini perlu terjadi sama nih yang buat cowok-cowok juga gitu. Kita harus cek ceweknya kayak gini nggak? Setelah ngedate ya. Kalau ceweknya tidak menunjukkan buka perasaan dia, buka kelemahan dia, buka ketakutan dia, showing excitement, ataupun ngajak lagi, ya, well, susah buat dilanjutin. Atau at least gini, jangan ditembak. Kalau belum sampai sini, jangan ditembak. Masuk akal ya sini ya. Makanya namanya romance. Di titik ini kita mulai being ngebuka hati. Bukan artinya pacar-pacaran, tapi mulai ngebuka hati. Mulai kayak showing vulnerability. Di sini dekatnya harus sama dia doang atau? Nggak boleh.
sepanjang ini, sepanjang ini kamu dekat sama si Anto, Rinto, Onto, Bonto, Konto, yang lain-lainnya. Gak boleh satu, harus banyak. Kalau satu apa akibatnya? Baper. Ngarang saya. Ya, jadi nggak boleh. Nah, berikutnya adalah tease. Nah, tease ini sifatnya lebih sensual, nakal. Di sini adalah godaan-godaan nakal yang istilahnya kayak dianya ya, ingat ini kan dianya teasing kita, dianya menggoda kita, atau dia komentari yang sifatnya kayak kamu pakai kacamata gitu jadi seksi deh. Dianya ya, ingat bukan kitanya, dianya ngomong gitu ke kita. Berarti dia lagi di sini. Kamu kemarin waktu ketemu sama aku pakai baju kayak gitu, aku berasa gregetan ngeliat kamu. Makanya ini udah lebih tinggi dari ini kan? Ini lebih tinggi dari ini nih, gitu. Udah berani kayak gitu. Kalau ngeliat bibir kamu ya. Itu lebih tinggi dari ini ya? Ini tease itu. Bukannya lebih dalam yang ini sebenarnya? Ini dalam, tapi ini lebih tinggi, lebih sensual. Oh, bukan cuman dia iseng-iseng doang goda-goda gitu ya? Bisa jadi, tapi di sini udah ada apa namanya sensuality-nya. Ingat, semua ini yang namanya PDKT itu sebenarnya proses percumbuan kalau mau dibilang, yang diperhalus, ya kan? Nah dari sini sampai sini nggak ada percumbuan sama sekali, at least tidak dalam bentuk sensualitas atau seksualitas, baru dimunculkan di sini. Makanya di sini biasanya mulai ada ngegodain seperti itu. Kalau misalnya pernah nggak deketin sama cowok yang belum apa-apa udah langsung bercanda, chatnya nakal, bandel, goda-godain yang kayak gitu-gitu, bikin kita nggak nyaman. Ya karena dia langsung lompat ke sini. Lain cerita kalau kita pelan-pelan. Dianya ini. Terus kitanya juga nyaman, tenang, nyaman. Ketika dia kayak gituin, kitanya juga kayak. Contoh yang paling simpel, kalau saya lagi deketin cewek, ngobrol, terus saya nanya, pakai baju merah ya? Ini kan udah date yang kesekian kan di sini. Ini kan udah date yang kesekian di sini nih. Udah date ke-4, ke-5 atau ke-6. Nanti date pakai baju warna merah ya. Misalnya saya bilang kayak gitu ke dia. Terus dia bilang, jangan pakai merah, nanti kamu horny lagi lihat aku. Nah, komentar kayak gitu. Walaupun itu bercandaan, kita tahu itu cuma bercandaan gitu lah. Itu bagus. Kalau dia bisa kayak gitu. Ya, jadi termasuk juga di sini udah mulai ngebuka soal fantasi. Pokoknya apapun yang agak-agak ke arah-arah ke sana itu boleh di sini. Boleh di sini. Nah, jadi tapi ingat ini bukan kita yang lakuin ya. Dia yang lakuin loh. Ingat. Tuh kan? Tuh kan? Ngaco tuh. Selalu lupa dipikirnya ini adalah kita ngelakuin ke dia. Selalu salah. Dia ngelakuin ke kita. Ya, dia ngelakuin ke kita. Yang bisa kita lakukan adalah cuma ngegodain. Contoh, kalau dalam bentuk chatting adalah kasih emoticon yang kiss-kiss. Kissnya makin banyak, berderet 7 kiss. Lihat, dia ngebales nggak? Kalau kamu ngirim kiss 7 kayak gitu, apakah dia ngebales kiss 7 juga atau cuman senyum? Kalau gitu, berarti enggak nih. Belum sampai nih. Gitu kan? Pokoknya di sini mulai agak nakal, makanya saya bilang ini di sini nih sebenarnya ini nggak harus lewat fase ini, ya. Ini nggak harus karena ada beberapa orang yang nggak suka sama yang kayak gini-gini. Cuman jujur-jujuran aja ya saya kasih tahu ya. Sebenarnya sih kalau lu udah ketemu sama orang yang lu suka ya, lu pasti bakal ngelakuin ini tanpa sadar. Mulai ngegodain, mulai nakal. Tapi kalaupun nggak mau juga nggak apa-apa. Itu kan contoh di chatting. Contoh di real apa? Ya gandengan. Gandengan itu ini. Di sini gandengannya lain. Dia yang ngelakuin. Ya. Di sini juga ada gandengan. Di sini juga ada gandengan. Tapi ini gandengannya lain lagi. Udah lebih rangkulan. Ya. Udah nempel di sini, di pundak. Dianya ya, ingat. Dianya. Bukan kitanya. Kitanya mah mancing. Kalau itu kan sebagai cowok. Kalau sebagai cewek, kamu juga bisa. Jadi kamu duluan. Cewek yang mulai duluan. Lihat, dianya jadi lebih, ini nggak kayak, enak ya, nyaman sama kamu. Nyambung di sini.
enak deh kalau keluar sama gue nyaman. Terus, duh kamu wangi banget ya. Nah itu tuh. Oh my god. Oh. Jangan kamunya ngomong gitu ya. Dianya bilang, Oh. kamu wangi ya. Kalau cewek nggak boleh gitu kan? Cewek juga boleh. Boleh. Buat mancing. Gimana tuh kalau cara? Ya sama aja ngomong gitu aja lagi. Kamu lagi gitu kan. Terus bilang, kamu kok wangi banget sih? Pakai apa sih kamu? Terus suaranya beda kalau dari level ini. Kayak dari tadi contoh saya beda suaranya. Perhatiin nggak? Dari tadi suara saya beda. Setiap kali nyontohin di sini beda. Walaupun itu bentuknya chat ya. Chatnya kayak waktu kemarin kita jalan kamu pakai sepatu itu kamu kelihatan seksi deh. Itu kan chatting. Tapi kalau saya baca kamu kelihatan seksi deh. Gitu. Ya kalau di kelas Lovable Lady ada istilah itu tuh husky voice atau hussy voice. Kalau lagi ketemu bilang gitu sama dia kayak, ada sesuatu dari diri kamu yang bikin aku berdebar-debar. Itu ada di sini. Gitu kan. Di sini juga terus juga kayak ngerasa panas gitu ngeliat kamu. Kamu ngomong kayak gitu sama dia, itu kamu. Lihat dia ngejawabnya apa. Dia ngegodain balik apa enggak? Ya ini gue gerah nih. Kalau dia ngegodain balik kayak gitu juga, oh ya oke. Kita Kalau deh. dia senyum-senyum doang. Sama juga berarti senyum-senyum, sama juga. Senyum-senyum itu juga gitu ya. Iya dong, pokoknya dia ngeresponin ngegodain juga. Apa istilahnya husky voice? Iya, husky voice. Kalau di cowok bentuknya sama juga, tapi kalau cowok bentuknya bukan husky. Bukan husky atau husky. Saya lupa mana yang benar tuh kalimatnya husky atau husky. Kalau cowok suaranya jadi berat. Diberat-beratin. Jadi lebih ke bawah gitu. Ya, jadi kayak kalau ngelihat bibir kamu kayak gitu sih greget banget pengen. Enggak sekarang deh. Gitu. Lakuin itu pas. Pancing terus. Oh. Cowok lakuin gitu. Lihat ceweknya ngejawabnya apa. Kalau dia bilang, pengen ngapain? Nah, Kalau cuma senyum doang? termasuk. Tapi kalau mukanya sepet, nggak suka, dan segala macam, ya berarti enggak. Kalau justru dibecandain, Jadi misalnya apa? ngapain? Gitu. Ya itu kayak tadi. Tergantung ekspresinya lagi-lagi. Kalau dia bilang kayak, ngapain? Nah, itu berarti kan enggak. Tapi kalau dia bilang, ngapain? Kalau dia gitu, atau emang pengen apa? Kalau kayak gitu, nah, berarti ceweknya udah situ. Ini kesini bedanya ini deep, ini sensual, ini intense. Ini deep kayak ngomongan tentang perasaan apa segala macam relationship. Ini lebih ke sensual atau seksual di sini. Ya, kalau lagi ketemuan ngedate bisa juga ujung-ujungnya jadi kissing. Ini udah jelas lah kalau kalian lagi jalan sama cowok terus tiba-tiba cowoknya jadi kayak ngeliatin pengen cium, ya udah pasti dia di sini gitu kan, gitu loh, nggak perlu pakai sebentar. Dia lagi direspon. Kita belum di sini. Ya, betul. Tapi tunggu dulu, bentar nih. Ini saya mau ngasih tau ya. Bisa langsung lompat ke sini, terutama cowok-cowok nih. Cowok-cowok kalau lagi deketin cewek gitu kan, bisa langsung lompat ke sini. Nah, ini saya mau ngasih tau sama cewek. Kenapa ini penting? Supaya cek. Kalau cowok belum apa-apa udah langsung ke sini, berarti kan maunya kan udah jelas. Mau ngapain dia? Dia nggak peduli sama relationship itu. Dia nggak peduli sama kamu. Dia nggak mau tahu siapa kamu, kenapa, apa kehebatan kamu, apa kekurangan kamu, apa hidup kamu. Dia nggak peduli, dia cuma pengen ini. Artinya, sesuka-suka apapun kita sama dia, tolak. Gitu, ini buat cewek nih. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya ternyata dia di sini, dari sini, dia rapi mainnya, kalem. Terus di sini tiba-tiba dia kayak, kalau. Misalnya, nggak sengaja, tiba-tiba pengen cium kamu. Keberatan nggak? Misalnya cowoknya kayak gitu tuh. Karena itu salah satu yang saya mainin biasanya kalau lagi PDKT. Tiba-tiba kalau. Jadi jangan terlalu ngayal ke sana dulu. Cuman mau nanya. Tiba-tiba di tengah obrolan kita makin intens kayak gini dan pengen cium kamu. Kamu seberapa keberatan? Kalau kayak gitu nanyanya, saya yakin kamu nggak bakal keberatan sih. Karena kalau. Iya, pakai kata kalau. Plus ada ininya. Kalau belum apa-apa di Tinder langsung ngomong kayak gitu, kayak, aku mau cium bibir kamu kayak bagus gitu. Ya, ini enggak lah. Oke? Ada pertanyaan dulu soal masalah ini? Enggak ada? Nanya dong, kalau misalkan, kalau cowok kan main gercep aja kan. Oke. Kalau kayak cewek kayak mau mancing-mancing gitu gimana sih? Misalkan pengen gandeng gitu kan, kayak kita greget gitu.
dulu banget itu mah. Kayak pengen gandeng tapi nggak berani kan cewek gitu. Kayak kasih kodenya itu gimana? Oke. Gandeng aja, jangan pakai kode. Contohnya kan lagi ngedate nih ya. Kan lagi ngedate, lagi jalan. Ya kan? Gandeng aja. Cara paling gampang gandeng yang paling casual banget adalah, tuh apaan tuh? Coba lihat situ dulu yuk. Itu kan cowok. Loh, Cowok itu. cewek itu. Itu cewek. Tuh apa? Aku mau lihat. Bentar dong, ikat. Lihat yuk. Udah, sambil jalan ke sana pegang aja terus. Dah, begitu masuk toko, lepas dulu. And then lihat apakah dia ngelakuin lagi apa enggak. Dia next time-nya dia yang mulai duluan apa enggak. Gitu. Misalnya enggak nih, ternyata sampai keluar dari toko dia nggak narik lagi. Bego nih cowok. Itu kan satu. Lah kan? Coba lagi. Coba lagi. Coba itu yuk. Ada makanan itu yuk. Coba lagi. Nah, itu caranya. Jadi bukan kode, actually ngelakuin. Dan kalau kamu pikir takut nanti sangka agresif, kan kamu udah pelan-pelan dari sini. Nangkap apa maksud saya? Kamu kan nggak dari sini langsung gandeng. Nangkap maksud saya? Kamu kan udah pelan-pelan, jadi nggak mungkin nih cowok tiba-tiba sekali gitu kan. Ada apa ini? Nggak mungkin gitu. Jadi kalau udah sampai sini kan pasti udah ngedate yang kesekian. Iya kan? Kalau dia mau ngedate yang ke-3 atau ke-4 sama kamu, kan berarti dia emang mau sama kamu. Jadi kalau kamu gandeng duluan, dia bakal tersinggung nggak? Merasa, apa ini? Dia bakal gitu nggak? Iya kan? Kalau cowok kan disentuh dikit aja udah. Iya, jadi gitu aja. Udah, Santi. Ya kan karena jarang dibelai. Iya. Jadi langsung aja. Atau kalau mau pakai yang agak lebih ini lagi, tarik sini. Misalnya lagi jalan, tarik sini. Bentar yuk, sini yuk. Nah, kadang-kadang kepegang tangannya di sini. Kalau gitu kan udah sering. Maksudnya kayak basic banget. Oh, kalau itu udah, tapi tetap dia masih nggak gandeng juga, ya udah terpaksa mesti yang kayak gitu. Karena artinya dia either dia batu banget, Kayaknya bego kalau banget, buat atau cowok gituin cewek kayaknya biasa sih ya. Ya kan? Iya. Biasa kayak misalnya ini biasa. cowok yang Tapi ganteng, cowoknya yang cakep. kagak ngeh gitu sih. Udah sering dilakuin. Dulu pernah sih. Pernah. Tapi si cowoknya tetap nggak ngelakuin lebih dari itu. Iya. Tapi terakhir dia nembak. Terakhir ditolak. Kamu tolak? Kan on. Nggak ngerti nih saya pertanyaan. Ibaratnya di PDKT doang dia bener-bener kayak nggak berani sama sekali gitu. Nih yang dari tadi saya berusaha ulang nih, saya mau bilang dari tadi. Cowok itu ngedeketin cewek itu takut. Jadi tolong dikasih motivasi. Tolong senyum, tolong apa tadi saya bilang, disentuh, ya kan, di tap seperti ini. Biar membesarkan hatinya. Gitu loh. Ada kok. Terus abis itu ditolak kan. Ini saya nggak ngerti dari jalan cerita tadi. Dia kesel. Mana dia nggak mau. Terus dia nembak, terus gue tolak. I don't get that story gitu. Logikanya cewek itu ada. Bingung juga sih. Kemungkinan adalah nih cowok emang dia nggak suka-suka banget. Sebenarnya suka sih karena ya beda agama aja sih. Alah. Ya. Cuman kan zaman dulu kayak bilang, udah nggak apa-apa, coba jalanin dulu aja, ya udah coba-coba gitu. Pacaran. Enggak, PDKT aja. Jalanin itu artinya pacaran, bukan PDKT. Maksudnya diajak jalan atau misalkan diajak sama dia, jalan. ya udah. Katanya pacaran beda agama kayak ngejagain jodoh orang. Ya, bisa jadi kayak gitu. Ya, itu hubungan atlet tuh biasa itu. Makan hati biasanya di sana. Nah, balik lagi. Cowok nih buat pertanyaan Santi tadi atau semua cewek yang lagi nonton video ini, langsung aja gandeng. Langsung aja. Nih, kita cowok kalau udah seneng, udah mau nih ya. Terus kamu pegang, kamu langsung gandeng kayak gitu. Nggak bakal marah. Nggak bakal ngerasa murahan sekali perempuan ini, dasar sundal. Nggak. Sangat-sangat tidak. Senonoh. Iya gitu, seronok sekali Anda gitu. Nggak bakal. Justru sebaliknya, kita akan ngerasa enak bersambut gayungnya, gitu loh. Enak bersambut gayungnya. Bukan kayak ngerasa dilecehkan atau merasa cemar atau najis gitu. Ini yang saya berkali-kali bisa bilang gitu. Nangkap ya? Hal ya. Jadi
di tahap ini, ingat prinsipnya, kalau kita mau PDKT, kitanya yang harus ngasih. Kita yang ngasih. Itu, nggak ada cara lain. Termasuk juga laki-laki. Cuma laki-laki, ingat, lakuin ini di belakang ya. Tahan diri dulu. Kalau lakuin di depan, kemungkinan besar mereka bakalan annoyed. Dan mereka nggak suka, mereka nggak nyaman. Ini di belakang. Diusahakan. Terakhir adalah ready. Di anak tangga ke-9 ini semua 9 totalnya. Anak tangga ke-9 ini, ciri-cirinya dia ngapain ya? Ciri-ciri dari ready adalah dia nyaris selalu available buat kita. Diajak chatting cepet, diajak jalan selalu mau, hampir selalu mau ya, nggak selalu sih. Hampir selalu mau. Terus dia kalau misalnya lagi jalan atau lagi, terutama lagi jalan, lagi ketemu, dia nggak mau cepet-cepet pulang. Kayak, ya udahan. Waktu cepet banget ya. Ya kayak gitu, kayak gitu tuh. Dia ngucapin sesuatu yang kayak gitu. Atau kalau misalnya chatting, atau zaman sekarang orang udah jarang teleponan ya. Cuman kalau chatting, udah mesti jam tidur tapi masih terus gitu. Udahan ya, udah mau tidur ya, dia ngomong kayak gitu. Lo juga ngomong kayak gitu kan. Udah ya, tapi dia terus aja nggak mau udahan. Ntar dulu tanggung nih. Gitu kan. Sama juga kalau udah ketemuan terus langsung cepet-cepet mau ngatur yang besoknya. Misalnya itu lagi di pertemuan ini, lagi di pertemuan pertemuan yang kesekian, menjelang pulang udah ngeplan buat pertemuan yang berikutnya. Terus apa lagi? Mulai ngomongin future. Kayak di tengah-tengah chatting atau pada saat lagi ngedate ya, mulai ngomongin kayak, aku ya nanti ya pengen deh suatu saat bisa punya rumah, nanti tinggal di sini. Nah kayak gitu, walaupun nggak ngomongin soal aku pengen kita, nggak gitu. Tapi kayak aku nanti kebayang nanti kalau udah tua aku pengen di sini. Tapi ngomongnya sama kita, ya berarti kan dia lagi ngebayangin kita gitu. Nah udah mulai ngomong masa depan. Ngomongin anak, ngomongin pengen punya karir yang lebih tinggi supaya nanti bisa bikin keluarga yang bagus. Itu kayaknya keseringan cewek ya, yang kayak gitu ya. Cowok jarang, nggak terlalu sering ngomong kayak gitu. Gimana cara mancingnya? Caranya? Iya, kita duluan cerita. Ya kan selalu gitu, ingat prinsipnya nawarin. Kita duluan cerita, selesai cerita, terus nanya, kalau kamu gimana? Lihat, dia mau cerita-cerita tentang kayak gitu kan. Mungkin dia juga bisa bilang, iya tuh gue juga pengen yang kayak kamu. Ya, dari sini. Misalnya tadi kamu cerita, iya aku pengen punya anjing nih nanti. Oh iya, aku juga pengen punya rumah ada anjing, kucing, harimau gitu. Penjara, Pak. Mulai ngomongin masa depan. Dan yang terakhir, tanda kode, bukan kode sih, maksudnya indikator terakhir dia udah di level yang terakhir ini, ready ini, ketika dia udah mulai bersikap sedikit agresif. Sedikit. Atau lumayan medium, atau gimana ngukurnya saya juga nggak tahu. Pokoknya, maksudnya agresif gini, kalau kamu lagi dekat sama lawan jenis lain, dia akan nanya, itu kemarin sama siapa? Itu acara yang kemarin tuh yang ramai itu rame ya, ada ceweknya sama cowoknya juga ya. Atau misalnya 2-3 hari lagi agak lama karena kita sibuk. Posesif dong. Yes, tapi of course dia akan berusaha halus banget ngomongnya gitu loh, karena kan belum jadian kan. Tapi dia cuma pengen tahu aja, itu kemarin siapa? Kayak gitu. Atau mulai kayak, kemana sih kamu udah 2 hari ini kayaknya dingin. Tuh, mulai berani untuk nagih. Makanya saya bilang agak sedikit agresif. Contoh lagi nih, kamu lagi nanya sama dia di chatting, weekend kamu kemana? Kan belum jadian, inget ya, ini kan belum jadian. Weekend kemana? Weekend nanti kamu mau kemana? Terus dia jawabnya gini, nggak tahu, enaknya kita kemana ya? Tiba-tiba ada kata kita. Pertanyaannya kan kamu kemana? Jawabannya kita. Iya. Atau weekend mau kemana nanti? Nggak tahu. Kita apa yang belum pernah ya? Ada kita lagi di situ. Ya, jadi ada kata-kata yang lumayan agak agresif menunjukkan kita, terus kamu kemana, itu siapa, atau kok nggak lama balesnya, atau aku kayaknya nggak suka deh kalau misalnya kamu kelamaan balas kayak gitu, atau kalau kamu lagi sibuk kasih tahu dong kenapa, mulai gitu tuh, mulai ada apa ya ungkapan-ungkapan yang kayak menunjukkan
agresivitas. Nah, itu dari sini. Gimana caranya supaya orang yang kita deketin kayak gitu? Gimana? Tebak. Ini jawabannya ada di LLH sama HS sebenarnya. Cuma mungkin kalian lupa atau nggak ingat atau ya nggak ingat adalah lupa. Ikis. Hah? Ikis jadi cover. Ingat, kan udah ngelakuin ini nih. Chatting yang sensual, goda-godaan, kan udah ngomong kayak gini-gini nih. Kemungkinan besar yang seberang sana kalau emang suka sama kita, biasanya akan mulai ngerasa kita adalah couple. Nangkap kan? Jadi, yang bisa kita lakuin untuk mancing dia kayak gini adalah kalau lagi ngedate, jangan kelamaan date-nya. Justru date-nya dipendekin. Yang biasa date-nya kayak 3 jam gitu, atau 4 jam, 5 jam, setengah hari di hari Sabtu misalnya. Cuma 2 jam aja. Biar dia pengen lebih. Itu. Biar dia nyariin. Jadi, di sini baik, ya, sopan baik banget yang di level 1. Level 2 masih baik dan sopan sama, tapi agak dikurangin dikit. Di sini ngomongnya lebih dalam, lebih nakal gitu kan. Tapi juga lebih jarang ketemu, agak susah. Ketemunya ada tapi dikit-dikit gitu loh. Kalau di sini mungkin ngedate-nya bisa sering, di sini mungkin nggak ada date di weekdays, nggak ada lagi date-nya. Cuma ada date di weekend doang, jadi cuma ketemu seminggu sekali. Supaya dia mulai agresif, mulai posesif, mulai agak jealous sama teman kita, sama gebetan yang lain, sama orang tua kita bahkan jealous. Dengan cara gitu, mulai pendek-pendekin. Terus juga di antara sini pasti kalian ada gandengan, rangkulan, ada ciuman juga mungkin. Mungkin ciumannya cuma di sini sih. Cium pipi. Pas di sini nih, pas di sini. Kalau kencan di sini kan ciuman minimal ciuman di sini. Nah ya, entah kita yang nyium atau yang cium atau sebaliknya. Kalau udah sampai sini nih, gampang banget ke sini. Makanya perlu ada ini nih tadi saya bilang nih. Kalau kalian skip ini, agak lama ke sini. Ini harus lompat jadinya, gitu loh. Ya, jadi ini yang agak sensual itu harusnya sih dipakai. Kalau sudah sampai titik ini udah bagus ya. Tut, kayak gitu. Silakan nembak. Nembak dalam artian? Dalam artian menyatakan perasaan. Untuk jadian. Kalau di kelas cinta, kalian bisa jadian dengan cara ciuman. Yang biasanya di kelas laki-laki kita bilangnya gitu. Cium aja, tapi ciumnya jangan colongan ya. Ciumnya juga jangan memaksakan kayak sini loh gitu. Nggak bisa gitu loh. Lagi ngobrol begini, romantis, lagi saling goda-godaan ketemu, entah itu di kafe, atau mungkin di apartemen, atau apa, gitu kan. Terus di sini juga dia udah munculin ini semua, ciuman, a very soft kiss, ya kan. Biasanya kalau cowok yang mulai ciuman duluan, abis itu, dianya, si ceweknya yang bakal nanya. Minimal diem dulu kayak. Terus, 50% of the time ceweknya bakal nanya, emang kita apa? Gitu. Ya kan? 50% of the time. Ya cowoknya tinggal jawab aja. Malam ini kita boyfriend girlfriend. Gitu. Malam ini kita pacaran. Mulai hari ini kita pacaran. Something like that. 50%. Untuk 50% yang nggak nanya, ya kayak nggak nanya, emang kita apa? Gitu. Yang kayak gitu, biasanya besoknya bakal nanya. Atau 2-3 hari kemudian. Atau dia udah mulai di sini nih. Karena udah ciuman kan ya. Dia akan mulai posesif besoknya atau lusanya. Kayak, kamu kemana? Kok kamu nggak bales? Kok kamu sibuk ya? Nah, kalau gitu berarti si ceweknya nggak ngerti. Ya sudah, keluarin kata-kata tembakan. Nah, kata-kata tembakan ini bisa dipakai juga buat cewek. Tembakannya adalah namanya irresistible offer. Irresist itu nggak bisa ditolak. Offer itu penawaran. Lagi-lagi, konsepnya kita menawarkan. Irresistible offer itu di kelas LL diajarin, tapi di kelas laki-laki nggak pernah diajarin. Simpelnya gini. Ini harus dilakukan pada saat lagi kencan ya. Kencannya lagi enak gitu. Lagi kencan. Lagi mesra banget, lagi berdua. Nenek bilang sama dia, kita udah jalan berapa kali ya? Gitu. Udah berapa minggu ya kita jalannya? Oh, enak banget ngobrol sama lo. Dan jujur nih, gue masih nggak tahu sama lo.
I had a very great time every time gue nongkrong sama lu. Kita spending time, ngobrol sama lu tuh pikiran gue kayak expand. Pulang habis jalan sama lu capek, tapi happy, enak banget. And I think ini sesuatu yang gue pengen lebih banyak. So gue mau lebih dari ini. Tapi gue nggak tahu lo kayak gimana. Jadi kalau lo nggak siap, kalau lo belum siap, ya udah nggak apa-apa. I respect your decision, tapi kita sampai situ aja. Nggak bisa ngelanjutin apapun yang selama ini kita lakukan. Jangan munculin ini ya, jangan munculin. jangan. Tabu deh. Kita cuma bisa stop sampai sini aja, nggak bisa lanjutin lagi. Kalau kamu nggak siap, nggak apa-apa, I respect you. And then, silent. Senyum, misalnya lagi rangkul aja, gitu kan, diem aja. Let him atau her untuk merespon. Kalau misalnya 5 menit, 10 menit dia masih diem, kita diemin juga. Mati mungkin. Baterainya habis atau apa, nggak tahu. Tapi nggak mungkin diem 5 menit. Pasti dia akan ngomong. Pasti. Nah, lagi-lagi nih sekarang saya ngomong kasusnya cowok ya. Kalau kita udah sampai dari sini, ceweknya ngikutin semua ini semua, ngelakuin ini semua ya, terus kita keluarin irresistible offer tadi, kan berarti dia mau. Most likely dia akan bilang, iya aku juga mau. Gitu loh. Most likely akan bilang, kecil banget, makanya namanya irresistible offer. Kecil banget. Iya, kalau ngelewatin ini semua. Betul, iya. Dan sekecil-kecilnya kemungkinan ditolak itu, ada tambahan lagi. Dia udah nikmatin semua ini sama lu. Jadi lu barusan aja bilang, kalau mau lebih, you want more, gitu kan istilahnya. Si cowok juga, you want more of this. I want more juga, tapi only in a relationship. Kalau formatnya bukan relationship, I'm sorry, nggak bisa. Sampai sini aja. Jadi itu akan menghancurkan, dia kan nggak mau kehilangan, gitu loh. Dia nggak mau kehilangan semua kenikmatan ini. Investasi juga. Jadi most likely diiyakan. Gitu. Akan lebih mempermudah. Jadi nggak perlu pakai mikir lama-lama biasanya sih dia sih. Gitu. Nah sekarang ke yang ke cewek nih. Nih kelas LL juga pernah dibahas. Ya kan? Keluarin kayak gini. Kan kalau cewek soalnya agak berbeda dinamikanya. Susah kalau cewek yang mulai cium duluan kan. Kayak tadi cerita tadi kan. Lagi berdua terus tiba-tiba ceweknya yang maju. Mungkin agak too much untuk expecting cewek. Walaupun saya pengennya kayak gitu kan. Nih kalau mau pakai kode-kode halus nih, lagi hadap-hadapan deket kayak gini. And then gigit bibir atau basahin bibir. Tapi harus deket-deketan, nggak bisa kayak 2 meter gitu kan. Ada. Pengen dong. Tolong. Dia lagi panas dalam. Ya, kenapa bibir lu pecah-pecah atau apa? Make sure it's very close. Makanya harus udah kayak gini. Gitu kan. Udah deket. And then basahin bibir. Gitu. Nah, itu harusnya sih udah kayak dorongan itu kayak si cowok nangkep lah harusnya sih. Cowoknya nangkep gitu loh. Kalaupun enggak ternyata dia on gitu kan, sionya batu gitu. Mana ada, khusus dia ada. Pakai yang irresistible offer tadi. Yang udah diajarin di kelas LL, masih ingat kan? Ya, exactly yang tadi itu. Berarti irresistible over itu plan B ya? Plan A-nya kiss. Buat cowok plan A-nya kiss. Buat cowok. Ya kan? Tapi kalian mesti tahu juga, nggak semua cewek langsung mau di-kiss sebelum ada pacaran. Jadi jangan-jangan dia memang mau, dia pengen pacaran, dia mau sama kita, tapi dia nggak mau ciuman sebelum pacaran. Nah itu kan bisa kebaca sepanjang jalan. Contoh nih, fungsi ininya nggak banyak gitu loh. Dia mau gitu kan. Yang di sini dia agak anti, nggak suka karena dia alim atau apa segala macem gitu kan. Tapi di sini posesif, iya. Ngucapin perasaan, iya. Pengen ketemu lagi, iya. Nanggap maksud gue? Ininya nih agak sepi di sini. Dia nggak terlalu meresponi. Ya udah, berarti kayaknya emang nggak bisa pakai ciuman. Langsung aja ke irresistible offer. Gitu. Ya, jadi baca situasi juga. Kalau cewek, langsung aja ke irresistible offer. Atau pakai yang melet-melet tadi. Kalau cara selain itu apa? Untuk apa? Untuk jadian? Iya. Misalnya selain kiss gitu apa? Ini. Oh. Ini.
Langsung ngomongin aja. Iya. Kalau nggak ngomong, nggak jadi. Akan dragging, kelamaan. Dan yang baper siapa kalau udah kelamaan? Ya kita biasanya. Ini sebenarnya kayak rem supaya nggak kelamaan. Supaya saya nggak terlalu arep sama dia. Kalau dia bilangnya butuh waktu lebih lama lagi, Oke, berarti kita stop ya. Begitu kamu udah tahu kamu maunya apa, baru kita lanjutin lagi. Until that point, thank you for everything. Kayak say goodbye. Iya, kayak saya, this is our last night. see you later, maybe never. Nah, kayak gitu. Wisi. Tapi nggak boleh marah ya. Iya. Nggak boleh, kayak I respect you. Thank you for everything. Terus kalau besok dia nyariin gimana? Atau besok-besoknya dia nyariin kita gitu. Tapi cuma nyariin ya, bukannya pengen ngejawab ini ya. Misalkan dia mau jawab gitu. Tapi kita udah tolak. Ya bilang aja, I'm sorry, I cannot continue this relationship kalau tidak dalam konteks format relationship. So, I wish you well. Kalau dia kayak gitu ya, cuma nyari dong, hai, gitu kan. Nggak usah balas. Misalkan dia bilang, pengen ketemu, pengen ngobrolin soal ini. Nah, kalau kayak gitu, oke. Oh, tapi kalau cuman pengen happy-happy doang. Iya, happy-happy. Kangen nih, di sini kan, gitu loh. Atau, nonton film ini, ada film bagus nih, di situ. Atau, kemarin lu bilang kayak gini, di sini gue bantuin lu, gitu. Ya, ngelakuin apapun ini, gitu. Tapi nggak ngejawab pertanyaan ini, mendingan ya, saya saran. Kalau kok jadi sombong sih sekarang? Oh, I'm sorry, it's not sombong. Emang kita udah nggak bisa ngelanjutin seperti kemarin. It's your decision, it's not mine. Gituin. Makanya namanya irresistible, kemungkinan kecil. Ada kemungkinan, tapi kemungkinan kecil ditolak. Make sense? Ya, inilah yang makanya perjalanannya panjang. Nah, dari sini sampai sini, berapa lama coba? Sebulan ada. 2 minggu. Normal orang 3 bulan ya. Ya, ini bisa 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. 2 minggu kecepatan sih, tapi ini 3-4 minggu bisa nih. Timeline-nya gimana jadinya? Maksudnya dari ini berapa minggu, berapa hari, ini berapa seminggu. Ini ya, ini in general, lagi-lagi manusia nggak bisa bikin peraturan. Ini general. 1 minggu, 1 minggu 2 sampai 3, sampai 3. ini minggu keempat. Atau 5, terserah. Sebenarnya ini bisa di-extend selama kita mau. Sesuka kita, gitu loh. Tapi yang ini harus tercepat dalam 1 minggu. Jadi ini lihat, kuncinya ini loh, kencan ini loh. Kalau kencan ini terjadi dalam minggu kedua atau ketiga, udahlah. Udahlah. Dia nggak tertarik itu. Kalau kencan ini tidak, entah kamu ajak atau dia mengajak ya, tidak terjadi dalam minggu kedua atau ketiga, sudahlah. Kalau kayak orang yang kayak ngantor-ngantor gitu gimana yang mereka cuma bisa weekend doang, seminggu sekali? Ya ini kan seminggu sekali, minggu Ini kan 2 minggu. Ya berarti baru jalan 2 kali dong. di mana? Oh iya ya, Iya habis dong. itu ini ya. Iya, bener Iya. kan? Justru ini untuk mengantisipasi yang kayak gitu, yang cuma bisa seminggu sekali ketemu. Kalau nih orang bisa ketemunya banyak, ya jadi nggak sepanjang ini, gitu loh. Ini saya lagi antisipasi cuma bisa sekali ketemu seminggu. Jadinya gini nih, jadinya nih. Tapi kalau ternyata waktunya luang, waktu kita juga luang, ya bisa lebih pendek dari ini. Alright, kita akan lanjutin di bagian terakhir. Bagian terakhir ini adalah tentang troubleshooting-nya.